Jadi apa sih namanya, saya berdasarkan data yang sudah dibuka oleh BPOM itu sudah lebih cukup, lebih dari cukup. BPOM sendiri yang menyatakan gitu loh. Jadi dia nggak perlu drama-drama ngegeledah segala macam. Kan kita tidak tahu dia ngegeledah mau nyari apa sebenarnya, ya. Karena kan ada dua pelanggaran di situ. Yang pertama pelanggarannya tidak ada izin BPOM. Pelanggaran yang kedua menggunakan microneedle. Microneedle ini dijual secara bebas untuk dipakai secara bebas oleh masyarakat umum. Padahal microneedle itu hanya boleh digunakan oleh dokter. Jadi ada dua pelanggaran dan ancaman hukumannya itu di atas 12 tahun. Bukan setahun 2 tahun, di atas 12 tahun. Bahkan kalau Bunda ngelihat ya, tanya sama teman-teman, diskusi sama teman-teman pengacara, itu bisa sampai di atas 20 tahun. Pemirsa, begitu. Kalau mengenai klinik, yang harus diperiksa itu adalah tahun berdirinya kapan. Klinik yang di mana? Karena kan dia mendirikan klinik pertama-tama di Cianjur, bukan di Jakarta. Ya, klinik pertama yang didirikan sama dia adalah di Cianjur di tahun 2010 menurut apa yang dinyatakan oleh detik.com. Gitu. Jadi kalau mau diperiksa, yang diperiksa bukan nyari peniti, nyari jepitan gitu. Bukan. Tapi izinnya ketika berdiri tahun 2010. Thank you Sanwang. Orang di tahun 2010 kan dia dirikan kliniknya di Cianjur, bukan di Jakarta. Kan itu sesuai dengan apa yang diberitakan di media-media nasional. Ya kan? Dan kemudian pada tahun 2010 sendiri suaminya tersandung kasus penggelapan. Ya kan? Sampai dengan sekarang sendiri dia tidak bisa membuktikan bahwa dia sudah lulus uji kompetensi. Kalau udah lulus uji kompetensi baru berhak menyandang gelar dokter. Walaupun yang di Cianjur sudah tutup, namun kenapa pernah berdiri klinik di situ? Itu yang mesti dicek, sayang. Apakah ketika berdiri klinik itu sudah punya STR dan SIP atau belum? Dari ID setempat. ID-nya mesti dipanggil. Hei ID Cianjur, apakah kamu mengeluarkan izin untuk pendirian klinik pada tahun sekian untuk klinik atas nama ini, pemiliknya ini? Gitu caranya. Dari situ nanti bisa kelihatan semua terungkap. Karena dokter itu rata-rata nggak mau bikin masalah atau bermasalah. Karena jadi dokter itu susah, ya. Karena yang namanya dokter itu mereka lebih suka bekerja di rumah sakit, menangani orang-orang di rumah sakit. Kalau yang namanya mengenai kecantikan itu hanya kursus, sayang. Karena di Indonesia belum ada fakultasnya. Kalau yang nenek-nenek nenek-nenek miring yang satu itu nggak usah kalian gubris. Karena apa? Karena dia mencari penghasilan. Kalau menurut saya ya, dia dengan ngata-ngatain apa sih namanya, memfitnah dan menyindir-nyindir dan mengata-ngatai Nikmir itu, dia sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Sayang sekali ada orang yang mencari nafkah dengan cara menghina, memfitnah orang. Ya. Makasih Gabin. Sorry, aku sambil ngudut soalnya. Tadi ngejaim gue. Nggak ngerokok, nggak ngudut di depan orang.
Oh nggak apa-apa dia berfoto, artinya mungkin dia ada satu sinyal yang dia mau kirim bahwa mungkin ada satu pembicaraan yang sudah ada mungkin ya tanda-tanda baik. Tapi kalau saya sebagai Nikmir sih saya nggak akan mau berdamai, lanjut terus. Karena apa? Karena udah jelas bahwa Nikmir tidak bersalah dan harus dibebaskan demi hukum. Begitu. Kalau saya sih jadi pengacaranya Nikmir, saya tidak akan memilih untuk berdamai dengan orang yang sudah memenjarakan berbulan-bulan, kemudian menghilangkan sumber penghasilan, ya, kemudian udah mencemarkan nama baik. Kalau saya tidak akan mau berdamai. Kalau saya, karena apa? Kalaupun dilanjutkan itu di persidangan, maka akan banyak pihak yang akan harus bertanggung jawab. Saya akan memilih itu. Kalau saya sih. Jadi kalian juga mesti paham bahwa pengacara itu mereka kan cari cuan. Memang pekerjaannya adalah membela klien. Jadi pengacara kecuali kalau misalnya ini pengacara terindikasi terlibat dalam kasus, diduga terlibat dalam penyuapan bolehlah. Tapi kalau selama dianya menjalankan tugas dia sebagai seorang advokat, ya jangan diserang juga. Amin, amin, amin. Klinik disidak tidak ditemukan pelanggaran. Pertanyaan saya, klinik tersebut didirikan tahun berapa? Apakah dia sudah menyandang gelar dokter atau tidak? STR-nya dengan SIP-nya sudah ada atau belum? Begitu. Jadi bukan ngegeledah nyari apa? Nyari apa digeledah, coba saya tanya. Kalau nyari produknya yang digeledah gudang, bukan klinik. Iya Lina, ngapain dia periksa klinik? Kan yang diduga mengandung bahan berbahaya itu adalah ini yang digeledah kliniknya siapa nih coba? Kliniknya siapa yang digeledah? Klinik siapa yang digeledah? Digeledah mau mencari apa? Kalau mencari Glavitsa yang dikatakan oleh BPOM mengandung menyalahgunakan apa sih namanya melanggar undang-undang kesehatan, nggak perlu yang namanya produknya itu misalnya ditemukan ada 1.000 pieces ya, atau ada stoknya 7 juta pieces. Nggak perlu seperti itu. Satu saja ditemukan produk yang memakai microneedle itu sudah cukup. Ngapain ngegeledah sampai segudang? Cukup satu sampel dibawa, itu udah terbukti. Yang dibawa oleh Nikita Mirzani ke persidangan itu sudah cukup.
Ngegeledah jangan drama. Yang ngegeledah siapa? Yang ngegeledah siapa? Oh, orang apa bom? Bepom, Bepom. Oke. Kalau orang Bepom nanti hari Senin ya saya ituin. Saya akan suarakan lagi. Ngapain ngegeledah? Kalau mau klinik diperiksa izinnya. Dan itu klinik berdiri tahun berapa? Karena menurut detik.com didirikan tahun 2010. Sedang saat itu dia belum dokter. Itu tidak boleh. Kalau dikatakan ada izinnya itu punya dokter Anu yang sudah punya STR dan SIP, selama ini tidak disebutkan. Kan gitu. Untuk membuktikan satu produk berbahaya kan cukup satu sampel. Dan itu kan udah jadi barang bukti di persidangan. Terus mau ngegeledah apa lagi? Kan udah ada satu sampel dibawa di persidangan dijadikan barang bukti. Terus buat apa lagi ngegeledah? Lebay bener sih. Hadi. Itu cari penyakit loh menurut saya gini hari loh. Karena Pak Prabowo bener-bener serius mau berantas korupsi loh. Gua kasih tahuin aja jangan main-main loh. Aduh, kenapa sih yang dibahas katanya sebelah? Tidak ilegalnya apa yang ditemukan? Coba saya tanya Det Raja. Aduh, Mbok Yao cerdas juga ya kalian ya. Karena sudah diumumkan oleh Bepom. Ya, tolong deh cerdas dikit deh ya. Kalau ikut live gue mesti cerdas. Ya, kalau kayak gini ntar gue matiin nih live-nya nih. Karena bikin gue kesel. Hah? Jangan nama kalau ikutin live saya jangan jadi ini malah justru seperti tidak mengerti apa-apa. Karena saya selama ini selain memberikan penyuluhan hukum, saya juga memberitahukan mengenai fakta dan data. Enggak katanya. Jadi kalau masih kalian bahas katanya sebelah, lebih baik jangan ikutin live gue. Ya, itu bikin gue kesel. Ya, karena apa? Yang kita bicarakan adalah fakta dan data. Ya, bukan katanya sebelah, katanya sini, kasan sono. Itu bikin gue keki, ya. Ya. Paham? Ya, jangan bahas katanya. Berarti kamu itu mau supaya gue punya akun disuspend nih. Kalau kalian seneng nonton yang di sana, nonton aja, jangan nonton gue. Gitu aja. Karena saya mau membantu Niknir berdasarkan data dan fakta. Kalau kalian punya data dan fakta yang saya belum punya, monggo kasih. Supaya saya bisa sampaikan kepada pihak-pihak berwenang. Begitu caranya saya ngebantunya. Tapi kalau katanya saya nggak punya data dan nggak punya bukti, Anda sama juga mau menjerumuskan saya. Saya bukan tipe pegosip. Saya bukan tipe manusia yang ngomong asal mangap, asal ngeluarin suara. Saya nggak perlu katanya, masih diulang loh. Sorry ya, saya langsung blok loh ya. Karena saya males kalau ada yang kayak gitu-gitu. Saya langsung blok. Ya, jadi kalau kalian masih mendengarkan yang di sebelah, sana ke sebelah, jangan ke sini.
gitu. Pokoknya kalau ada yang masih ngomong katanya si ini, katanya si Ono, katanya si Reza Gladys, katanya si Sela Sautia, katanya si Fitri Salihuteru, langsung aku blok loh. Ya, saya nggak bisa kata-katanya karena apa yang mereka katakan aja mereka salah. Masa orang yang salah kalian masih bawa-bawa ke sini? Hah? Udah fakta bahwa apa yang diumumkan oleh BPOM mengandung bahan berbahaya, hidrokinon, merkuri, dan sebagainya. Masih katanya si ini, katanya si Ana. Jangan gitu. Kamu kalau nggak ngerti mendingan dengerin daripada ngetik-ngetik. Capek.